Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menganggap salat kamu itu khusyuk, tapi anggaplah bahwa salat kamu itu sepersepuluhnya khusyuk, sepertiganya khusyuk, setengahnya khusyuk. Paling tidak sepersepuluhnya dululah kita kendalikan daya khayal kita itu. Kita pusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak usah kecewa kalau ternyata tidak bisa. Kita akan kecewa kalau kita mencoba mengendalikan daya khayal itu maunya 100% dari awal sampai akhir. Harus berangsur-angsur. Kita harus mengikuti sunnatullah, karena Allah pun menghargai upaya kita. Allah memberikan pahala susah payahnya kita. Dulu di sini kan ada bapak ibu yang bertanya, kok saya ini udah ikut tazkiyah, udah ikut seluruh pengajian di tazkiyah, tapi tetap aja tidak sabaran, tetap saja pemarah. Sementara ada saudara saya yang tidak pernah ikut tazkiyah, tidak beli buku pajalal, kata dia. Tapi dia sabar betul bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah itu sebetulnya kalau kita melihat kejadian itu tidak boleh kita mengambil kesimpulan, oh, kalau begitu tidak usahlah ikut tazkiyah, tidak usah beli buku-buku pajalal itu. Itu kayaknya itu bakat sih. Nah, tapi sebetulnya itu orang itu sudah dipilih Allah, sementara kita ini tidak termasuk yang dipilih Allah. Allah juga yang disalahin. Itu lebih jahat lagi. Nyalahin setan masih ada alasannya kan. Itu nyalahin Tuhan itu tidak punya alasan sama sekali. Kita kendalikan saja sebagian-sebagian dulu. Misalnya paling tidak kita belajarlah 1 rakaat pertama itu kita konsentrasi penuh. Rakaat pertama, lalu tiba-tiba hilang. Karena kata itu daya hayal itu very elusive, jadi licin betul, mau kita tangkap itu susah. Kita kendalikan tiba-tiba, ketika tersibuk mengendalikan, selagi dia pergi lagi. Latihan juga bisa kita lakukan, misal kalau kita menjalankan zikir khafi terus menerus. Misal kita menjalankan Allah, Allah, Allah dalam hati, tiba-tiba nanti kita akan rasakan sedang Allah, 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 kita curahkan perhatian kita itu. Misal dalam mobil kita sendirian, tidak ada kerja, lalu hati kita berzikir Allah, Allah, Allah. Itu tanpa terasa tiba-tiba hati jadi mengenang yang lain. Padahal tadi kita lagi Allah, 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 lalu sadar lagi, balik lagi Allah, Allah, Allah lagi. Itu emang very elusive, sangat sulit kita pegang. Nah karena itu tidak apa-apa, misal kita coba mengendalikan, tiba-tiba hilang lagi, tapi ketika balik lagi buru-buru kita kendalikan lagi, pegang lagi. Kalau kita berusaha terus-menerus, Tuhan itu menghargai amal usaha kita. Tuhan memberikan pahala atas kesusahan kita. Seperti orang baca Al-Quran, yang pintar baca dengan yang tidak pintar baca. Yang tidak pintar baca itu pahalanya lebih banyak daripada yang pintar baca. 2 kali lipat kata Rasulullah pahalanya orang yang tidak pintar baca. Karena dia dapat 1 pahala membaca Al-Quran, kedua dapat pahala susahnya membaca Al-Quran itu. Nah, seperti itu juga orang yang mengendalikan daya khayalnya. Dia dapat pahala dari kemampuan mengendalikan daya khayalnya, dan kedua dia dapat pahala dari susah payahnya mengendalikan daya khayal itu. Nah, kita tidak boleh putus asa. Allah yai'as fa innal ya'sa huwa al-manba' lil wahni wa dha'f. Karena putus asa itu adalah sumber dari segala kelemahan. Sementara harapan kita dalam hati membawa manusia kepada kesempurnaan kebahagiaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan sebetulnya katanya kita harus mempercayai, walaupun sangat sayang sekali kepercayaan kita ini sangat kurang untuk itu. Kita harus percaya bahwa modal kita yang paling utama untuk hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti itu adalah sholat kita. Sholat itu modal yang paling berharga. Dan bahwa kebahagiaan hidup kita di hari akhirat semuanya terkait dengan salat. Salat itu tali pancang kita. Kalau salat itu kokoh, kata Nabi SAW, wa in soluhat soluha sairu amalih. Kalau sholatnya udah betul, maka seluruh ibadah-ibadah yang lainnya pun akan menjadi baik. Kalau sholatnya juga tidak baik, maka seluruh amal-amal yang lain pun menjadi tidak baik juga. Jadi kita harus berulang-ulang meyakinkan hati kita bahwa sholat kita ini adalah modal yang paling utama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Sementara kita ini diburu waktu, kita ini sedang bertarung dengan maut. The death is chasing us. Dalam doa Imam Ali Zainal Abidin, setiap hari maut mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala kita. Waktu kita sedikit. Dalam waktu yang sedikit ini modal kita yang paling utama adalah sholat. Sebagaimana kita juga ngejar-ngejar dunia,
lalu bertarung dengan waktu sehingga kita tidak tidur hanya untuk memperoleh dunia itu, maka mestinya hal yang sama kita lakukan untuk salat kita. Kita curah berikan perhatian yang khusus kepada salat itu. Kalau kita tahu manfaat salat itu bagi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat, salat itu akan kita buru tidak dengan kemalasan dan tidak sebagai beban, tapi kita akan buru dengan penuh kerinduan. Peluang yang sebesar-besarnya buat kita untuk mengumpulkan bekal bagi hari akhirat. Sehingga karena itu kita lakukan salat itu dengan seluruh hati kita. Tapi untuk percaya bahwa salat itu adalah bekal kita bagi hari akhir, kita memerlukan keimanan yang tinggi. Kita sudah mendengar kata berita dari para nabi, para aulia Allah, dari para ulama, dari orang-orang arif tentang keutamaan salat itu. Walakin mal alaf minal asaf fa inna syaitana qad tasallatu ala batinina wa tusarrifa bimajami'i qulubina wa masami'a batinina. Tapi sayang sekali setan sudah menguasai batin kita, menutup seluruh hati kita dan pendengaran kita, sehingga sebetulnya pendengaran kita sekarang bukan pendengaran insani, pendengaran kita adalah pendengaran hayawani, as-sam'ul hayawani an dunyawi. Jadi karena perhatian kita kepada dunia, maka di dalam salat, di dalam apapun perhatian kita kembali lagi kepada dunia itu. Untuk mengatasi stimulus internal itu, yang paling berat kita lakukan ialah menyingkirkan kecintaan kita kepada dunia. Sangat sulit menyingkirkan kecintaan kita kepada dunia itu. Kadang-kadang kita salahin setan lagi. Kadang-kadang setan membisikkan dalam hati kita, Islam itu agama yang memperhatikan dunia dan akhirat. Bahwa kita juga harus sukses di dunia sebagaimana kita harus sukses di akhirat. Islam itu agama yang seimbang antara dunia dan akhirat. Itu bukan ucapan ustadz, itu ucapan setan. Karena menurut Al-Quran tidak seimbang itu dunia dan akhirat itu. Akhirat harus diutamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Kata Imam Ali Zainal Abidin dalam doanya, ada dua macam dunia. Ad-dunya balaghun wa dunya mal'unatun. Ada dunia yang bisa menyampaikan kita ke akhirat, dan ada dunia yang kena laknat. Hanya ada dua dunia itu. Kita tidak boleh mengejar dunia, kita harus mengejar akhirat. Salah satu caranya ialah dengan dunia itu, tapi dunia yang bisa mengantarkan kita kepada hari akhirat. Pokoknya tidak betul itu bahwa kita harus mengejar dunia dan mengejar akhirat sekaligus. Enggak, kita harus mengejar akhirat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, aku akan letakkan kefakiran di antara kedua matanya. Itu hadis qudsi. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, aku akan letakkan kefakiran di antara kedua matanya. Kemudian aku akan cerai-beraikan urusannya. Jadi segala urusannya itu tidak beres-beres, beres satu nyambung lagi, tidak selesai-selesai. Satat husam lahu. Aku akan cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang telah Allah tentukan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai pusat perhatiannya, aku akan simpan kekayaan di dalam hatinya, aku akan perbaiki urusannya, dan dunia akan datang kepadanya sambil merendahkan dirinya. Dalam hadis qudsi yang lain Tuhan berfirman, hei dunia, aku jadikan para pengejarmu sebagai khadam-khadam kamu. Jadi yang mengejar dunia itu nanti akan menjadi orang yang berkhidmat kepada dunia itu. Tetapi kepada orang yang tidak mengejar kamu, aku akan jadikan kamu berkhidmat kepadanya. Imam Ali juga berkata, rezeki itu ada dua macam, kata Imam Ali. Rezeki yang kamu kejar dan rezeki yang mengejar kamu. Kalau orang itu mengejar-ngejar dunia saja, lama-kelamaan kita jadi berkhidmat untuk dunia itu, dan dunia tidak lagi berkhidmat kepada kita. Kalau saya mengejar-ngejar dunia, misalnya saya ingin dapat keuntungan, sekarang hitungnya udah tidak M lagi karena udah T, sekian triliun, maka untuk itu, untuk sekian triliun itu saya mau berkorban apa saja kan. Sebetulnya kita berkhidmat kepada dunia itu. Saya korbankan tidur saya korbankan malam-malam saya korbankan waktu istirahat saya. Ini waktunya sempit ini, masa tenggatnya tinggal sebentar lagi, kita dikejar deadline, itu kita korbankan semua. Kita menjadi khadam-khadam dunia. Di sini ada beberapa
hadis yang menyebutkan dunia ini katanya seperti masalul dunya, masalul haris ala dunya masalu dudatil qazz, kullama zadadat minal qazz ala nafsiha laffa kana ab'ada laha minal khuruji hatta tamuta ghamma. Kerakusan terhadap dunia itu seperti ulat sutra, makin banyak sutra yang dikeluarkannya makin terbelit dia sampai dia sulit keluar dari situ dan mati dalam keadaan menderita. Atau perumpamaan dunia seperti air lautan, setiap kali kita meminumnya, setiap itu bertambah kehausan kita sampai akhirnya air itu membunuh kita sendiri. Ada sebuah hadis lagi ini dari hadis Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Allah berbicara kepadanya, ya Ahmad, lau shallal abdu salata ahli samai wal ardi wa soma siyama ahli samai wal ardi wa tawa min at-ta'ami mithl al-malaikah wa labisa libas al-abidin thumma ara fi qalbihi min hubbi dunya dharratan aw sum'ataha aw riyasataha aw hiliyataha aw zinataha la yujawiruni fi dari wa la anza'anna min qalbihi mahabbati wa la uzlimanna qalbahu hatta yansani wa la udhiqahu halawata mahabbati. Hei Ahmad, ini percakapan Allah dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha. Saya terpaksa lagi harus mengulangi ini beberapa kali di beberapa pengajian. Amat aneh dalam peringatan Isra dan Mi'raj di tengah-tengah kita ini, jarang sekali mubalik menceritakan pembicaraan Allah beserta Rasulullah pada waktu Mi'raj itu, yang sebetulnya pembicaraan itu sangat menyentuh hati kita. Mestinya mubalik tidak usah menerangkan apa-apa, itu aja udah cukup. Kita selalu kalau Mi'raj itu diulang-ulang, itu sholat 5 waktu, Nabi bolak-balik sana itu sampai 50 kali ya, suruh jogging antara langit 7 sampai langit ini. Saya akan bacakan terjemahnya ini saja. Firman Allah kepada Rasulullah, hei Ahmad, sekiranya seorang hamba sholat seperti sholatnya penghuni langit dan bumi, lalu puasa seperti puasanya penghuni langit dan bumi, lalu makan sedikit atau dia menghindari makanan seperti para malaikat, lalu memakai pakaian seperti pakaiannya ahli ibadat, lalu aku lihat di dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia walaupun sebesar debu saja, kesenangannya untuk dipuji-puji atau dihormati perhiasan dunia dan segala keindahannya. Sekiranya aku lihat saja satu butir kecintaan kepada dunia, maka orang itu tidak akan pernah bisa berdampingan denganku. Aku akan cabut dari hatinya kecintaanku, aku akan gelapkan hatinya sampai dia lupa kepadaku, dan aku tidak akan berikan kepadanya lezatnya kecintaanku. Lezatnya sholat juga itu hilang selama kita masih menyimpan kecintaan kita kepada dunia. Nah karena itu, walaupun kelihatannya tidak ada hubungannya dengan sholat yang khusyuk, salah satu kiat agar kita bisa mengendalikan daya khayal kita ialah mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Salah satu kiat, sekali lagi seperti yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ialah mengobati kecintaan kita kepada dunia itu dengan memotong akar-akarnya, yaitu dengan cara bastuliyat, bersikap dermawan, banyak memberikan sodakoh baik yang wajib maupun yang sunat. Kebiasaan banyak memberi itu akan memotong kecintaan kita kepada dunia. Karena itu kan orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat itu tidak akan pernah diterima salatnya juga. Di dalam Al-Quran kan ada 4 perintah yang bergandengan itu. Perintahnya itu setiap perintah terdiri dari 2 perintah. Kalau yang satu dijalankan maka yang satu tidak akan diterima. Satu ialah atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah saja tidak taat kepada Rasul, tidak diterima ketaatan kita. Kalau taat kita kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah juga tidak diterima. Yang kedua, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau kita berterima kasih kepada Allah dengan ibadat tapi kita tidak berterima kasih kepada orang tua, nah diterima itu ibadatnya. Sebagaimana juga orang yang berterima kasih kepada orang tua tetapi tidak bersyukur kepada Allah, nah diterima itu. Terima kasih. Itu harus dua-duanya. Baru 2 itu tadi ya. Yang ketiga, aqimus sholata wa atuz zakata, tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ada orang salat tapi tidak pernah mengeluarkan zakat, itu salatnya pasti salat yang daya hayalnya itu luar biasa. Karena pastilah karena tidak mengeluarkan zakat dia sangat mencintai dunia.
Dan kecintaan kepada dunia itu akan bermain terus di dalam sholatnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan kita tidak akan pernah bisa berbuat baik, kata Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mencapai kebajikan yang sebenarnya. Tidak bakalan kamu berbuat kebajikan sebelum kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena dengan menginfakkan apa yang kita cintai, kita memotong akar kecintaan kita kepada dunia. Dan hanya dengan itu kita bisa mengendalikan daya khayal kita. Saya pernah baca sebuah kitab kecil saja tentang fadailus sedekah, tentang keutamaan sedekah. Bahwa sedekah itu misalnya membantu proses penyembuhan penyakit. Rasulullah bersabda, sembuhkanlah penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Dawu mardokum bis sedekah. Bahwa kalau orang bersedekah, Tuhan itu mengambil dari hambanya selalu lewat para wakilnya. Tuhan mengambil nyawa kita lewat para malaikat pengambil nyawa. Jadi Tuhan mengambil sesuatu dari kita itu selalu lewat wakil-wakilnya, kecuali sedekah. Tuhan ambil sendiri. Sehingga Nabi SAW berkata, setiap kamu bersedekah, itu sebelum sedekah kita sampai kepada yang bersangkutan, dia sampai lebih dahulu kepada tangan Tuhan. Saya maksud dengan sedekah ialah terjemahan dari sedekah dalam bahasa Arab, yang artinya memberikan harta yang kita cintai. Jangan diartikan sedekah itu ialah uang recehan yang sudah tidak kita pergunakan lagi. Kita ini bersedekah biasanya untuk harta yang sudah tidak kita sukai lagi. Kalau itu kan kamu belum mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Nah, kita ini tidak pernah berbuat kebajikan karena kita hanya infakkan yang sudah tidak kita cintai. Dulu di kampung saya itu ya, kalau orang-orang kota sih baik-baik orang kota itu kalau infaknya. Di kampung saya itu enggak. Kalau ada jam yang sudah jalannya enggak beres, itu diwakafkan ke masjid. Ada kursi yang sudah ambrol, itu diserahkan ke masjid untuk tempat duduk khatib. Lah, kalau ada tikar bekas pembungkus mayat yang tidak seorang pun mau menggunakannya, itu biasanya kita kirim ke masjid. Itu di kampung. Kalau di kota, kalau kita punya kelebihan penghasilan yang agak banyak, maka kita pikirkan untuk kita masukkan di dalam pasar bursa, untuk kita bermain falas. Kalau ada kelebihan itu, walaupun katanya kesalahan banyak pengusaha di Indonesia sekarang, itu bukan kelebihan, itu malah keuntungan perusahaan itu dipakai bermain falas. Perusahaannya maju, tapi karena main falas akhirnya perusahaannya juga menjadi ambruk. Tapi kita udah bicara ekonomi. Lalu ada orang memberi nasihat, kalau mau main falas atau mau main di pasar bursa, gunakanlah kelebihan penghasilan itu. Kelebihannya saja itu yang digunakan. Jangan mengambil dari aset perusahaan. Nah, sekarang pun kita begitu juga orang kota kalau mau bersedekah. Juga jarang dari kelebihannya, tapi sudah dipakai bursa, dipakai apa, masih ada sisanya lagi. Nah, itu yang diberikan untuk sedekah. Jadi sedekah itu do everything you like. Kalau masih ada sisanya, itu untuk sedekah. Kita bikin masakan yang banyak di rumah itu, makanlah itu sekeluarga. Ternyata masih ada juga sisanya, kirim itu untuk dia supaya dibawa ke rumahnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum berbuat kebajikan sebelum kamu infakkan apa-apa yang paling kamu cintai. Dengan cara itulah kita memotong sekali lagi akar kecintaan kita kepada dunia dan mengantarkan kita kepada kekhusyuan sholat kita, pengendalian daya hayal kita. Seluruh kuliah yang kita lakukan sekarang ini itu baru persiapan sholat saja. Nanti mungkin pada seri yang kedua kita akan mulai masuk adab-adab sholat untuk setiap gerakan sholat, mulai dari adab niat, kemudian adab takbiratul ihram, adab membaca al-fatihah, adab membaca Al-Quran, adab ruku, adab sujud, sampai selesai. Kuliah ini hanya kuliah persiapan untuk salat yang khusyuk. Sekiranya ibu-ibu tidak sempat mengikuti yang akan datang itu karena umur menjemput kita, paling tidak kita sudah berusaha berniat untuk mempersiapkan sholat yang khusyuk. Dan innamal a'malu binniat. Nanti Tuhan itu akan menilai kita dari niatnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, niatul mu'min khairun min amali. Niat orang Islam itu, niat orang mukmin itu selalu lebih baik dari amalnya. Selalu lebih baik. Dan alhamdulillah, puji kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan itu menilai kita dari niat kita. Jadi kalau kita sekarang berniat mengendalikan daya hayal kita, tapi gagal lagi, Tuhan akan memperhatikan niat kita itu. Faqad waqa'a ajruhu ilallah.
Silakan sekarang kita buka waktunya untuk tanya jawab. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Mengenai tadi memotong akar kecintaan kita kepada dunia agar supaya kita mendapat tempat di akhirat yang di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memotong akar kecintaannya ini seringkali banyak hal-hal yang, karena kalau kita banyak dengar orang-orang itu gini Pak, memang dia sudah pikir dia cukup berlebih ya dari keadaan ekonominya misalnya, tapi sering saya dengar orang itu mengatakan misalnya masih banyak yang harus kita kerjakan dulu, misalnya anak-anak kita juga belum pada selesai, belum pada nikah, belum ini itu, jadi kita belum bisa banyak memberikan yang menurut kita sebetulnya bisa berikan. Dan juga banyak di antara kita yang mengatakan misalnya begini, kenapa sih sibuk ngurusin orang lain dulu, urus aja diri sendiri dulu gitu, karena mereka berpendapat bahwa mengurus diri kita dulu, memenuhi segala kebutuhan kita dan anak-anak kita, sedangkan kebutuhan ini tidak pernah habis-habisnya misalnya Pak, sehingga untuk memotong akar cinta kepada dunia ini dihadapi oleh kebanyakan orang memang sulit, baik yang sudah kaya raya pun sulit, karena mereka selalu merasakan ada lagi yang mereka perlukan. Sehingga dalam hal seperti ini, bagaimana kita menerapkan atau membujuk orang-orang seperti ini Pak, yang merasa bahwa kebutuhan mereka masih ada, belum bisa memberikan banyak kepada orang dan lain sebagainya begitu Pak. Terima kasih Pak. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Musa alaihi salam sedang bersama istrinya di padang pasir. Waktu itu Nabi Musa bertugas mengembalakan kambing Nabi Syuaib ya. Kalau ibu pergi umroh dan lewat Yordan, di situ ada kuburan Nabi Syuaib. Ke padang pasir situlah Nabi Musa dulu berada. Malam hari waktu itu, malam gelap gelita, Nabi Musa kedinginan bersama istrinya di padang pasir itu, tiba-tiba dari jauh kelihatan ada api. Lalu Nabi Musa berkata dalam Al-Quran, "Ini anastu naro." Aku melihat ada api itu di sebelah sana. Aku akan tinggalkan kamu. Mudah-mudahan api itu bisa menghangatkan tubuh kita. Para sufi mengartikan itu, makna batiniah dari cerita itu ialah bahwa setelah kita melihat tarikan api kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memutuskan, harus berkata seperti Musa kepada keluarga kita, "Ini anastu naro." Aku sudah melihat api kecintaan Tuhan di sebelah sana. Jadi aku tinggalkan kamu di sini sekarang. Nanti aku akan bawa lagi api kecintaan itu untuk menghangatkan kita semua. Mungkin itu ceritanya terlalu sofistik. Tapi ada ucapan dari Imam Ali. Imam Ali berkata begini, "Kenapa kamu risaukan urusan anak-anak kamu itu? Jika anak-anak kamu itu orang-orang yang memusuhi Allah, atau jika anak-anak kamu itu musuh-musuh Tuhan, apa gunanya kamu mengurus musuh-musuh Tuhan? Tapi jika anak-anak kamu itu adalah para kekasih Tuhan, biarkanlah Tuhan mengurus para kekasihnya. Dia akan mengurusnya lebih baik daripada kamu." Kata gitu. Itu kata Imam Ali ya. Jadi saya ingin ulangi itu. Kata Imam Ali, "Kenapa kamu risaukan anak-anak kamu itu? Jika mereka itu musuh-musuh Tuhan, kenapa kamu harus mengurus musuh-musuh Tuhan? Kalau mereka para pecinta Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biarkan Tuhan itu mengurus kekasihnya. Dan dia akan mengurus kekasihnya lebih baik daripada kamu mengurusnya." Saya kira itu sampaikan aja Bu kepada ini. Memang kalau kita terus-menerus memperhatikan itu keluarga kita ini apa belum selesai ini sekolahnya gitu, nggak bakal selesai ini. Sesudah selesai sekolahnya kita harus mengurus lagi kerja dulu, nanti pernikahannya begitu. Tapi itu ada satu tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak berkhidmat kepada mereka. Karena salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah berkhidmat kepada sesama manusia. Dan yang paling pertama kita khidmati adalah keluarga kita yang dekat. Wa ati dzal qurba haqqahu. Tapi sekali lagi itu dalam niat perkhidmatan kita saja, bukan saya keluarga, juga kita harus berkhidmat kepada fakir miskin, kita harus berkhidmat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Muslim itu sebetulnya tugas kita di dunia ini cuma dua sebetulnya dalam Islam. Kalau seluruh ajaran Islam itu dihimpunkan, rukunnya itu cuma dua saja, yaitu beribadat kepada Allah dan berkhidmat kepada sesama manusia. Itu saja. Jadi uruslah anak-anak itu dalam rangka perkhidmatan kita kepada sesama manusia, tidak dalam rangka mengurus urusan mereka itu sampai kita tidak punya waktu lagi untuk
memperhatikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita risau ini dengan rezeki mereka. Saya ingat ada kawan saya di Unpad itu. Atau jangan di Unpad, di universitas lah, yang salah satu universitas di Indonesia ini. Itu ibunya itu luar biasa berkhidmat kepada anaknya itu. Begitu rupa sampai kayaknya tidak sempat ada waktu lagi untuk menghadiri pengajian, untuk mengikuti acara-acara ibadah karena mau mengurus anaknya itu. Dia berusaha agar setiap anaknya itu punya rumah. Itu yang dipikirkan itu, dia cari rumah, pokoknya anak itu semua punya rumah satu-satu sampai kebagian. Saya sendiri tidak pernah mikirin apa anak itu punya rumah. Saya selalu berpikir seperti Sayyidina Ali itu. Saya akan mendidik kepada mereka didikan-didikan keislaman. Saya akan bekali mereka dengan ilmu pengetahuan sejauh yang saya mampu dan sepanjang Tuhan memberikan rezekinya kepada saya. Kalau anak-anak saya ini nanti musuh-musuh Allah, sia-sia saja saya berkorban mati-matian hanya untuk memelihara musuh Tuhan. Dan kalau mereka para kekasih Allah, biarkan Allah mengurus mereka. Pastilah Allah mengurus mereka jauh lebih baik daripada yang saya urus. Urusan saya sekali lagi sebetulnya ketika saya berkhidmat kepada mereka itu mengurus saya saja. Bahwa kewajiban saya adalah berkhidmat kepada mereka sejauh kemampuan saya. Oke, ibu yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan saya, seringkali ketika kita hendak bersedekah atau berzakat, kita bingung akan memberi kepada siapa. Pantaskah orang yang itu kita beri, apakah dia cukup fakir untuk menerima zakat segala macam. Saya minta dijelaskan bagaimana patokan orang-orang yang bisa menerima zakat. Terima kasih. Ada zakat, ada sodakoh. Untuk sodakoh itu kita bisa berikan kepada siapa saja yang menurut perhatian kita memerlukan bantuan kita. Untuk zakat itu, karena di dalam Al-Quran ada yang disebut amil zakat, yang mengurus zakat. Zakat itu seharusnya harus diserahkan kepada satu lembaga yang mengurus zakat itu. Mengapa? Karena kalau zakat itu diatur sendiri-sendiri oleh orang Islam itu, nanti hanya orang-orang yang berdekatan dengan ibu-ibu aja yang kebagian berkah dari itu. Padahal misalnya mungkin dia tidak begitu memerlukan, dia tidak begitu fakir. Di tempat lain ada orang yang jauh lebih fakir, tapi karena jauh dan tidak dekat dengan ibu, dia tidak kebagian zakat ibu itu. Karena itu mestilah ada semacam satu lembaga yang mendistribusikan zakat-zakat itu. Dan dialah, biar dia yang nanti menilai apakah orang itu berhak atau tidak. Kalau kita sendiri yang menilainya, memang mungkin kita akan kebingungan. Kita misalnya, itu dia ini utangnya banyak itu. Dan dalam Al-Quran, orang yang punya utang banyak itu berhak itu untuk memperoleh zakat. Lalu kita pikir ini banyak kenalan kita di konglomerat yang semuanya jadi pengutang besar. Apakah mereka harus menerima zakat kita? Lalu kita jadi mikir-mikir, itu juga ngutangnya salah sendiri sih. Kenapa harus kita bantu? Memang betul Bu, sekali-kali kadang-kadang kita juga dalam bersedekah ada orang minta bantuan kepada kita. Dari pengalaman saya saja, walaupun saya ini jarang sedekah, tapi dari pengalaman hidup saya banyak sekali yang suka nipu itu dengan macam-macam alasan. Sampai keluarga saya mengatakan begini, katanya bapak ini cerdas, tapi kerjanya ketipu melulu, katanya gitu. Saya bilang dua-duanya keliru itu. Satu, saya tidak cerdas, dan kedua, saya tidak ketipu itu, insya Allah. Kalau mereka menipu itu urusan mereka. Ada satu cerita di zaman Nabi itu ya. Ada seorang sahabat bersedekah. Sedekahnya diam-diam malam hari disimpan di satu tempat. Pada malam pertama yang mengambil sedekahnya itu seorang perampok. Pada malam yang kedua yang ngambilnya itu seorang pelacur, seorang pezina ngambil itu. Jadi itu yang ngambilnya itu orang-orang jahat saja. Kemudian Nabi menceritakan kepada orang itu bahwa kamu dapat pahala dari sedekah kamu itu, karena berkah sedekah kamu maka si perampok itu malam itu tidak melakukan perampokan, dan berkat sedekah kamu maka si pezinah itu tidak melakukan perzinahan pada malam itu. Jadi saya kalau ingat hadis itu, berkat ini tipuan saya itu, maka pada hari itu dia tidak nipu orang lain. Ya, jadi walhasil itu Bu, kalau mau bersedekah jangan lihat-lihatlah orang itu. Kalau menurut pengamatan kita sepintas itu perlu bantuan, bantu saja, jangan pikir-pikir. Karena itulah peluang, sekali lagi nyalahin setan untuk masuk gitu kan. Saya pernah ceritakan dalam buku Tafsir Bil Ma'thur itu kan, pesan moral Al-Quran. Dalam satu pengajian Kiai berkata, kalau orang mau bersedekah
maka akan ada 70 setan bergelantungan di tangannya agar dia menggagalkan sedekahnya. Ya kalau mau bersedekah, buru-burulah sedekah itu. Begitu ada niat, buru-buru. Jangan mulai pikir-pikir apa dia pantas menerimanya. Itu biasanya jadi tidak jadi, karena setan bergelantungan. Nah, ada seorang di antara majelis pengajian itu yang terkesan oleh itu. Lalu dia bertekad, aku coba akan aku kalahkan itu 70 setan itu. Kan lumayan aku bisa ngalahin 70 setan. Itu prestasi yang hebat. Dia pulang ke rumahnya, dia bawa karung gandum untuk dia sedekahkan, lalu balik lagi ke pengajian, dia tidak bawa karung gandum itu. Jadi ustadznya tanya, mana itu karung gandum kamu yang kamu sedekahkan itu? Pak Kiai, saya keluar dari rumah, saya mau kalahkan itu 70 setan itu. Tiba-tiba muncul istri saya di situ. Istri saya, ngapain itu bersedekah? Mau disedekahkan sama kiai itu? Kiainya juga kaya raya itu. Akhirnya saya kalah. Jadi maaf Pak Kiai, 70 setan bisa saya kalahkan, tapi induknya kagak. Gitu. Tapi itu cerita yang sangat bias gender ya. Mestinya kalau ustadzah yang cerita, mungkin yang mencegatnya itu bapaknya. Lalu dan dia akan berkata 70 setan bisa saya kalahkan, tapi bapaknya tidak ya. Itu bisa dipahami dua itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai bantuan kita kepada anak, yang nampaknya memang ada keterbatasan waktu di situ, jadi nggak harus terus-terus dibantu. Dan kemudian saya bertanya, bagaimana kalau yang kita bantu itu orang tua kita sendiri, khususnya kepada ibu yang udah tua, udah uzur gitu Pak. Satu itu. Kemudian mengenai mata, yang tadi Pak Ustadz mengatakan mata itu bisa membunuh. Saya jadi pernah teringat pada satu buku yang saya baca mengenai Dajjal, yang digambarkan bermata satu dan itu pembunuh. Bahkan Dajjal itu tidak pernah mati. Bagaimana hal ini Pak Ustadz? Mungkin bisa menceritakan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Perihal Dajjal itu saya tidak punya banyak ilmu itu tentang Dajjal. Jadi saya mohon maaf karena ada banyak penafsiran tentang siapa Dajjal itu. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu hanya sebuah metafora saja tentang satu kekuatan dunia, katanya yang matanya satu. Artinya hanya memperhatikan dunia saja. Tapi kata Dajjal sendiri dalam bahasa Arab artinya pendusta, pembohong. Ada banyak penafsiran, karena itu saya mohon maaf tidak mampu menjelaskan Dajjal. Yang kedua, ada orang yang begitu tidak suka sama saya, Ustadz juga ini, Kiai juga. Tuh kalau dia nyebut nama saya selalu Dajjaludin. Itu Dajjaludin itu. Begitu senangnya dia menyebut nama itu, sampai saya pun jadi senang juga. Yang pertama, ini mengenai orang tua ya. Mengurus orang tua itu, sekali lagi kita jangan berbicara tentang risau dengan urusan orang tua, tapi kita harus berkhidmat kepada orang tua. Pernah di zaman Nabi ada seorang bapak punya keluarga, sering didatangi orang tuanya itu. Dia mulai jengkel juga karena orang tuanya selalu minta apa-apa aja setiap kali datang itu. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang tua saya itu selalu gangguin saya. Itu terjemahan bebas. Padahal saya punya urusan juga, anak-anak saya yang harus saya urus juga. Lalu Rasulullah bersabda pendek saja, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya kamu dan seluruh hartamu kepunyaan orang tua kamu. Gitu. Jadi artinya sekiranya orang tua minta itu pun harus diberikan itu. Dipikirin aja itu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jalal, setelah saya mendengar uraian dari awal sampai akhir tadi, saya mendapat kesan ada kesedihan dalam diri saya, Pak Ustadz. Ketika dari uraian yang Pak Ustadz tadi ceritakan adalah seolah-olah apa yang Pak Ustadz ceritakan adalah kita tidak pernah menapak ke dalam bumi gitu. Saya berada dalam bukan alam bumi lah gitu. Karena begitu sulitnya untuk mencapai kehusuan tadi gitu, untuk menghilangkan daya hayal tadi. Sedangkan taruh pada usia saya relatif masih muda, masih banyak keperluan-keperluan saya, masih banyak kecintaan saya terhadap dunia. Taruhlah misalnya saya menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu, saya auzubillah min dzalik, saya berpikir apakah saya bisa sampai minimal sampai ke pintu surga. Bisakah Pak Ustadz? Bisakah saya memberikan keyakinan kepada diri saya gitu loh, bahwa misalnya ketika saya
ada suatu kepesimisan gitu. Apakah saya bisa sampai ke pintu surga tadi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, tadi saya sudah mengingatkan, janganlah kita berputus asa dengan segala kelemahan kita. Karena begitu kita putus asa, menjadi lemahlah seluruh kekuatan kita. Begitu kita pesimis, kita menjadi kehilangan seluruh kekuatan kita. Seperti saya katakan, berusahalah. Sekiranya kita belum juga bisa mencapainya, Tuhan akan memberikan pahala atas segala susah payah kita. Bahkan kita mungkin dapat pahala 2 kali tadi. Pahala mengendalikan daya hayal kita dan pahala bersusah payahnya. Jadi dalam Al-Quran Tuhan berkata, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, karena tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua tidak jadi kafir karena putus asa, karena pesimisme, karena ketidakmampuan kita untuk memotong kecintaan kepada dunia itu. Dan ini bukan masalah umur gitu. Kalau para psikolog membagi ada 2 macam umur katanya, ada mental age, ada chronological age, ada umur mental, ada umur kronologis. Ustadz Samsuri hanya sebagai contoh saja. Ala sabilil mithal, Ustadz Samsuri itu chronological age-nya, usia kronologisnya 40, tapi usia mentalnya mungkin 17 tahun. Ya. Sebetulnya saya bisa menambahkan lagi, ada satu usia lagi, itu usia spiritual, spiritual age. Ada orang yang masih muda tapi usia ruhaniahnya sudah sangat tinggi. Ada juga yang sudah tua tapi usia ruhaniahnya masih sangat muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling buruk ialah orang yang panjang usianya tetapi buruk amalnya. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Jadi Nabi sebenarnya sedang berbicara tentang 2 usia itu, antara chronological age dan spiritual age. Bu, silakan. Assalamualaikum Pak Jalal. Saya pernah mendengar Ustadz itu mengutip hadis yang katanya qudsi bahwa sholat kita ini tidak diterima selama 40 hari kalau ada sesuatu makanan yang haram yang mengalir dalam tubuh kita. Terus bagaimana Pak kalau kita ini menyesal, apa kita harus menunggu sampai 40 hari Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tambahkan lagi hadis-hadis itu sehingga nanti kita tidak usah salat aja. Di samping hadis itu ada hadis lain lagi. Kalau satu saat saja kita mempergunjingkan orang Islam, satu saat saja kita membicarakan kejelekan orang-orang Islam, mempergunjingkan dia, apalagi memfitnahnya, 40 hari salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita himpun ini udah masuk barang haram, udah masuk sering kali kita bergunjing, kemudian dikali-kalikan itu habis itu seluruh solat-solat kita, seluruh ibadat-ibadat kita ini. Karena itu dulu Hasan al-Basri, salah seorang tokoh sufi, pernah berkata, kalau aku lihat perbuatan manusia kayaknya tidak mungkin itu orang-orang bisa masuk surga. Karena itu tadi solatnya juga habis itu, sama mengunjing, sama makan yang haram. Lalu Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau aku melihat besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, rasanya tidak mungkin orang itu akan masuk neraka. Lalu apa itu kesimpulan dari itu semua? Satu, tentu kita harus usahakan agar kita tidak makan yang haram. Tapi ini sudah kita makan yang haram itu, udah jadi darah, udah jadi daging, kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pertanyaan Ibu akhirnya menutup kita kepada pembicaraan kita tentang takkib salat itu. Jangan tinggalkan takkib salat itu, bacaan sesudah salat itu. Karena dalam ucapan itu ada permohonan agar Allah berkenan menerima salat kita dengan segala walaupun. Dengan segala walaupun kita sudah banyak makan yang haram, walaupun kita sudah mempergunjingkan orang, kita berharap Tuhan berkenan. Jadi bacalah doa takkib itu. Saya biasanya takkib itu bacaan yang lain itu seringkali karena tergesa-gesa, itu lagi urusan dunia. Karena tergesa-gesa biasanya itu sering lupa. Tapi bagian doa itu saya usahakan untuk tidak saya tinggalkan, yaitu ya Allah, inilah salatku yang aku lakukan bukan karena Engkau memerlukannya, bukan karena Engkau menginginkannya, tapi aku lakukan karena ingin membesarkan asmamu, karena ingin memenuhi perintahmu, dan karena ingin menjawab seruanmu. Sekiranya dalam sholatku itu ada cacatnya, ada kekurangannya, baik dalam ruku maupun sujudnya, aku mohon Kau berkenan menerimanya dan berkenan juga mengampuninya. Jadi kita mohonkan ampunan dan perkenan Tuhan, karena kita tahu bahwa segala sholat kita ini penuh kekurangan. Tapi sekali lagi,
pertanyaan Ibu itu berkaitan dengan pertanyaan Bapak. Janganlah memperhatikan terlalu besar pada segi-segi pesimismenya itu, karena nanti kesimpulannya udah tidak perlu salat lagi. Tapi marilah kita berlindung kepada keluasan kasih sayang Allah yang meliputi langit dan bumi. Artinya dengan linangan air mata kita di hadapan Dia, kita serahkan seluruh kelemahan kita, seluruh ketidakberdayaan kita. Karena hanya dengan ketidakberdayaan kita itulah bantuan Allah itu datang kepada kita. Saya ini tidak bisa menghindari yang haram itu, akhirnya termakan juga. Saya ini ternyata tidak bisa untuk tidak menggunjing itu, akhirnya terpaksa menggunjing juga. Ya Allah, saya ini tidak berdaya sama sekali. Kata kalau orang itu sudah meletakkan nilai 0 kepada seluruh kekuatannya, la haula wala quwata illa billah, maka yang lahir adalah 1. Di dalam matematika itu bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi yang ada hanyalah kekuatan yang Maha Esa, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus sampai Bu, harus sampai kepada perasaan kita ini tidak benar-benar tidak berdaya. Tapi bukan pesimisme, perasaan tidak berdaya, sehingga hanya dengan bantuan Allah lah kita bisa diselamatkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Dan terakhir saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kuliah ini dari awal sampai akhir Yayasan Tazkiyah mengecewakan bapak-bapak dan ibu-ibu, baik dalam penyediaan makalah atau hal-hal yang lain. Terakhir sebelum Ustadz Samsuri berdoa, pada kesempatan yang terakhir ini saya memohonkan doa ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama-tama untuk kaum muslimin dan muslimat di bagian manapun mereka berada, yang sekarang ini ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, ditimpa penyakit, peperangan, perpecahan. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang tulus dari para pencari ilmu yang menginjak sayap malaikat di bawah kaki mereka, Allah berkenan mengabulkan permohonan kita. Kita juga ingin sampaikan doa kita kepada keluarga kita, karib kerabat kita, sanak saudara kita yang sudah mendahului kita ke alam baka. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah berkenan mengirimkan doa yang tulus buat bekal mereka dalam perjalanan di alam barzakh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal a'immati tayyibin tahirin min ahli baitih summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila kurmik wa anta ja'alaka habba ilayya mimma siwak wa anta ja'ala hubbi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilaika za'idan an isyanik wa amnun bin nazari ilaika alayya wa anzur bi'ainil wuddi wal adfi ilayya wa la tasrif anni wajhak waj'alni min ahlil is'adi wal khutwati innak ya mujibu ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan padaku memandangmu, tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku ya Allah. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.